Malapetaka merupakan salah satu hal yang dapat dialami oleh manusia di dalam kehidupan mereka. Tidak jarang, petaka berupa ujian dan musibah kerap datang dan menguji setiap keluarga yang ada di muka bumi ini. Namun, tak jarang pula musibah juga memiliki hikmah tersendiri yang dapat kita petik agar menjadi pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu, seperti apakah sebaiknya kita dalam menyikapi musibah yang datang menimpa, baik itu kepada kita ataupun keluarga kita? Selengkapnya akan kita bahas di Islam Itu Indah. Ini Masya Allah, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya nih dari @evi Keropi. Kepo kali ya, Keropi. Terus Assalamualaikum Ustadz Ustazah, saya mau minta solusinya. Bagaimana cara menyadarkan suami saya untuk peduli dengan dan menghormati orang tua saya atau dalam kurung mertua dia. Sama seperti orang tuanya atau mertua saya. Ya agak ribet ya. Terima kasih atas jawabannya Ustadz Ustazah. Wassalamualaikum. Nah ini Ustadz AR nih, mau izin nih. Kadang-kadang emang suka begitu nih. Dia pengen, dia selalu nyayangin orang tuanya tapi mertuanya kurang disayang. Pertama begini, kepada Keropi tadi ya, Keropi ya. Ya baik. Barakallahu fiik atas pertanyaan yang diberikan dan diajukan. Bahwa sesungguhnya memang antara orang tua dengan mertua secara urutan dan derajat penghormatan memang berbeda. Karena wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua, memang orang tuamu maksudnya orang tua yang melahirkanmu, membesarkanmu, orang tua biologismu. Orang tua biologis ini memang derajatnya lebih tinggi daripada mertua. Begitu. Allah Subhanahu wa taala membaginya. Tetapi cukuplah apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya bukan di antara kami, bukan golongan kami yang tidak memuliakan orang yang lebih tua di antara mereka dan tidak menyayangi orang yang lebih muda di antara mereka. Nah, berdasar hadis ini harusnya kita paham, apalagi dia adalah ayah dari istri kita. Kan gitu ya. Ayah dari istri panjenengan istilahnya. Maka dia harus lebih punya prioritas daripada sekedar tua di antara orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena dia adalah punya tali kekerabatan sekarang. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab pernikahanmu dengan istrimu adalah menjadi kerabat bagi ayahnya. Ya, seperti itu. Jadi baiknya kalau udah menikah juga apa yang kita lakuin sama orang tua kalau bisa juga sama seperti apa yang kita lakuin sama mertua. Betul. Ini juga menjaga perasaan istri, Pasti ya kan? dong, Biasa pasti. kalau misalnya istri kita orang tua kita sayang pasti istri makin sayang sama kita. Udah Kan barang gitu. tentu, tektok. Tektok Soalnya ada jalan. pancingannya. Apa tuh? Engkau berbuat baik kepada mertuamu sehingga nanti suamimu akan berbuat baik kepada mertuanya. Bisa jadi. bisa jadi. Kita lanjut lagi nih ke pertanyaan yang berikutnya dari Uktitin. 666. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ustazah, alhamdulillah. Sekarang ayah saya sudah rajin ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu. Lebih rajin dari sebelumnya. Tapi bacaan surah Al-Fatihah ayah saya belum benar Ustadz Ustazah. Bukankah surat Al-Fatihah itu wajib dibaca ketika sholat dan harus bacaannya jelas? Nah, dan apabila salah dalam bacaannya maka sholatnya dianggap tidak sah. Pertanyaan saya bagaimana untuk mengajari ayah sedangkan saya hanya sebagai anak. Saya takut terlalu menggurui orang tua. Mohon pengarahannya Ustadz Ustazah. Syukron. Ahi tolong dijawab nih. Wah ini yang nanya Ukti soalnya. Silakan Ahi. Berarti saya bukan ustazah ya? Iya bukan. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah. Yang pertama yang jadi pertanyaan adalah sahkah sholatnya? Ya kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Bapak masih belajar, karena si Bapak masih belajar. Insya Allah mudah-mudahan sholatnya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua tidak disarankan untuk menjadi imam. Kenapa? Karena dalam tahap pembelajaran. Takutnya ketika jadi imam nanti ada salah-salah, nanti menanggung dosa daripada makmum. Ya caranya bagaimana? Yang pertama carikan guru atau ustadz untuk belajar Al-Quran. Agar apa? Agar bacaan Al-Qur'annya itu lebih baik. Kemudian yang kedua, ya sering-seringlah sholat jamaah. Agar lebih aman itu. Ya, lebih aman karena bacaannya nanti ditanggung oleh imam dan ada semangat si bapak untuk belajar. Oh iya, itu anak muda seperti ya, bagus bacaannya, bukan saya ya. Contoh seperti Ustaz Syam. Seandainya mau nyebut Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa juga. Saya sebutnya coba Ustaz Syam gitu. Oh bagus Ustaz Syam gitu bacaannya saya pengen belajar deh. Jadi ada motivasi. Ustaz Abdul Kafi kan? Bukan saya. Ya. Ya jadi ada motivasi belajar. Kenapa? Karena memang ketika umur sudah di atas 40, 50 itu agak sulit baca Quran. Belajar baca Quran itu agak sulit.
Saya pengalaman Bu mengajar nenek-nenek, ibu-ibu, kakek-kakek ya. Giliran saya bilang, Nek, A bisa, Ba bisa, Ta. Nah ini, ada yang giginya udah nggak ada. Giliran saya bilang, Ta, nyelos, Ta. Ya. Itu dia, maka carikan guru, carikan ustadz ya. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa di umur tua tetap masih semangat belajar. Amin. Amin. Tuh udah dijawab tuh sama Ustadz Cabi. Ya mudah-mudahan jawabannya bisa menenangkan hati. Dan bagi Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan tapi belum dijawab, jangan sakit hati. Insya Allah next time ada kesempatan lagi dijawab oleh para guru-guru kita. Amin, amin ya robbal alamin. Doain aja guru-gurunya sehat selalu. Amin. Nah sekarang kita mau kasih kesempatan juga sama Bagus lagi nih. Bagus, ada yang mau ditanya lagi nggak? Ya, ada yang mau ditanyain nih, Ustadz. Mengenai musibah. Mengenai musibah. Kadang kan kita sebagai manusia kan kadang nggak kuat untuk menghadapi panik, bingung gitu kan. Nah ini solusi untuk menghadapi orang tua yang sedang terkena musibah itu seperti apa? Oh ini pertanyaannya sama-sama kayak pertanyaan saya tadi buat Ustadz Ahmad Ridwan. Tadi pas iklan tapi kan, Bener, ini gimana apa iklan lagi atau gimana nih? Kalau iklan lagi Anda dapat mangkok cantik Iya, berarti iya. ya. Udah Kalau 3 gitu langsung kali aja penjelasannya deh. Tepuk tangan buat Ustadz AR, silakan Ustadz AR penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya bicara tentang bagaimana sikap kita sebagai anak jika orang tua kita tertimpa musibah. Tadi yang dikatakan bahwa ambil bagian pasti. Sudah disampaikan gurunda kita, Ustadz Maulana tadi. Jangan mengutuk dan sebagainya. Saya ingin katakan, ayat Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik bimbingan bagi kita. Kata Allah, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Wasta'inu bis-sabri was-salah. Sabar. Kok sabar Ustaz? Iya sabar. As-sabru diya. Kata Rasulullah SAW, kesabaran itu adalah diya. Diya dalam bahasa Arab artinya cahaya. Tetapi kalau kita lihat cahaya yang digunakan dalam kata diya, itu adalah cahaya yang menghasilkan efek panas. Makanya matahari dipakai bahasanya diya syams. Adha'at syams. Jadi matahari bersinar, sinarnya matahari terang, bagus, bercahaya. Namun dirasa oleh tubuh kita ada unsur panasnya. Yang kadang tidak membuat kita nyaman. Tapi kalau nur, cahaya, maka cahaya itu cahayanya bersahabat, tidak disertai tadi. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, as-sabru diya. Sabarmu adalah diya. Yaitu adalah pancaran cahaya, namun kadang-kadang disertai rasa panas tadi. Artinya tidak nyaman. Ya tapi wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah mengatakan di akhir dari surat Ali Imran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Jadi setelah sabar, musabarah. Tambahkan lagi kesabaran. Ustaz, sabar ada batasnya. Betul. Kapan? Kematian. Batas kesabaran kapan? Kematian. Saya udah gak sabar lagi Ustaz. Iya, berarti mau mati. Batas kesabaran adalah kematian. Enggak ada, Allah malah mengatakan isbiru wasabir warabitu. Setelah kau sabar, tambahkan kesabaranmu. Ya, seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang pertama itu. Yang kedua adalah ista'inu bis-sabri was-salah. Itu masalah bukan? Saya tanya Kang Bagus, Mas Bagus, itu masalah kan ya? Musibah yang menimpa, semua ada di benak sekarang, di pundak, betul kan? Betul. Tumpahkan lewat sujud ke Allah. Berbisik dengan kuat ke lantai, ya Rabb, ya Rabb. Karena aqrabu ma yakunul 'abdi baina rabbih wa huwa sajid. Kondisi terdekat seorang hamba kepada Rabbnya saat dia sujud. Tumpahkan. Kalau seandainya kita ruku, mungkin belum seberapa banyak yang tumpah dan jatuh. Beban hidup ini. Tapi kalau kau sujud tumpah semuanya. Tumpahkan ya. Semuanya tatkala Anda sujud, ya Rabb. Adukan semuanya kepada Allah. Kondisi terdekat kita dengan Allah adalah saat sujud. Makanya apa yang harus kita lakukan itu tadi. Kalau ada keluarga kita tertimpa musibah, kita hanya bersabar, kemudian kembalikan lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan menjadi orang seperti pemadam kebakaran. Maaf, saya tidak benci pemadam kebakaran, justru hadir mereka baik saat musibah. Tapi kalau mentalitas kita seperti mereka dalam arti bahwa ada api kemudian kita langsung buru-buru, maka kita katakan jangan mudah menjadi seorang anak. Kalau kita sebagai anak, jadi orang tua, sebagai orang tua jangan mudah bersumbu pendek. Jangan mudah kagetan. Maksudnya apa? Lihat dulu. Kalau kemudian kita berikan cercaan dia malah justru malah membuat dia lebih down, jangan. Itu tidak baik malah. Kadang harus dikuatkan. Ya, Anda tidak sendirian. Saya bersama Anda. Kemudian apa?
saya bagian dari Anda. Begitu ceritanya tatkala Rasulullah SAW memberikan bagaimana penguatan kepada para sahabatnya. Terkadang menurut kita adalah memang itu tidak baik. Tapi kalau kita berikan sekarang juga ketidakbaikan dengan ketidakbaikan lainnya dalam tanda kutip ya, maka kita akan katakan dia akan lebih jauh terpuruk dan jatuh ketimbang dia harus bangkit. Ingat, saat orang terkena musibah, kondisi yang paling besar dialaminya bukan lebih ke arah fisiknya, tapi psikisnya. Kuatkan psikis dia, kemudian bangkitkan semangatnya bahwa dia dalam keadaan bisa berubah menjadi lebih baik. Itu dia. Tapi kalau tidak, maka dia akan lebih mudah terpuruk. Dan kalau sudah terpuruk, nah bisa jadi langkah-langkah buruk lainnya bisa akan dilakukannya. Putus asa misalnya, merasa tidak ada lagi manfaat, tidak lagi berguna, hadirnya adalah menjadi petaka, udah benalu dan sebagainya, maka dia akan mengakhiri hidup dengan kadang-kadang cara-caranya tidak terhormat. Tapi berapa banyak orang yang sudah terpuruk jatuh karena uluran tangan kasih sayang kita kepadanya, akhirnya kita mampu mengeluarkan dia dari jurang kenistaan. Uluran kasih sayang tangan kita mengeluarkan mereka dari lembah kehinaan. Mudah-mudahan ya, ini sikap terbaik dari kita dan kita akan menjadi lebih bermanfaat. Nah ini dia buat keluarga pada saat kita tertimpa musibah siapapun atau mendapatkan ujian, ini harusnya dirangkul. Semuanya merangkul ya. Merangkul setelah kita merasa dapat dukungan, terus kita banyak sabar dan akhirnya tadi banyak-banyak bersujud kepada Allah, minta kepada Allah gitu ya. Semua kita hamba yang dosa, yang salah, Betul, Masya minta Allah. bimbingan dari Allah. Masya Allah, jazakallah khair, makasih banyak Ustaz Air atas penjelasannya. Ini buat bagus ya, bagus banget pertanyaannya, mudah-mudahan bermanfaat buat yang lainnya juga. Alhamdulillah. Jamaah. Saya pernah dengar nih, katanya kalau Allah mau ngasih kebaikan buat hambanya, maka Allah akan memberikan hukuman dulu nih buat dia. Nah emang seperti itu, ini gimana Ustadznya coba? Nah kalau begini sebenarnya, kan banyak yang salah paham. Kenapa sih Allah menyiksa saya, ada ujian lagi begini, ada beban yang sangat berat. Mau tahu? Mau tahu? Mau. Kita akan ikuti setelah yang satu ini. Ya Allah, dia iklan, saya pikir mau jawab sekarang. Ya udah deh kalau gitu deh, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.